Ini yang menjadi tantangan di kita hari ini, di dunia birokrasi kita hari ini. Kadang-kadang kita diperhadapkan oleh persoalan hedonisme. Karena kita sudah berada di birokrasi, khususnya di Kementerian Agama. Tentu semangat kepesantrenan itu harus muncul. Karena bagaimanapun juga antara pesantren dengan Kementerian Agama tidak bisa dipisahkan. Departemen Agama didirikan itu karena madrasah dan pondok pesantren. Ketika terjadi pergumulan antara tiga lapisan masyarakat, priayi, abang dengan santri, maka santri itu sungguhnya adalah agama gitu. Di birokrasi ini kan, sebagaimana disampaikan ini, adalah tempat kita untuk belajar jujur secara bersama-sama. Itu harus dicanangkan seperti itu. Dan ahli amal agama itu, ilmu laisa bil ilmi, al ilmu lil amali. Ya, tidak ada manusia yang jujur, Pak. Tapi mari kita komitmen untuk belajar jujur. Apa indikatornya? Jangan kita buat jalan-jalan baru di kantor. Jalan-jalan baru. Iya. Saya suka istilah ini. Iya. Moderasi itu bukan pemikiran gitu. Tapi perilaku, karakter. Moderasi itu bukan pemahaman, apalagi teori. Iya. Tapi itu perilaku dan sikap batin kita dalam beragama. Dan itu tidak bisa dibentuk dengan sinsalabin. Tidak bisa dibentuk dengan bacaan. Dalam sebuah penelitian sosial itu bahwa 99% bentukan perilaku itu karena kita melihat orang. Iya. Kita mendengarkan orang. Kita bercontoh kepada orang. Nah, itu bicara tentang birokrasi. Moderasi beragama. Sekarang kita bincang tentang ruh birokrasi. Sekarang Bapak ini kan berdua top manager di masing-masing Kementerian Agama kabupaten. Apa yang bisa ditarik benang merahnya dari seorang santri, ya, sebagai perilaku yang toyib tadi itu, ya, perilaku karakter yang dibangun di dalam, kemudian dimasukkan ke dalam birokrasi. Kembali saya ke Pak Kakan Kemenak lebih awal. Terima kasih. Jadi alhamdulillah ini satu kesyukuran besar bagi kami karena secara kebetulan ya kepada kami ini Allah memberikan kepercayaan amanah ya amanah kepada kami. Saya ada berapa anak IMIM ini, alumni IMIM saya, beliau di Kemenak Kabupaten Pasangkayu. Ada Pak Mahmudin di Mamuju Kota. Ada Pak Mahmudin di Mamuju Kota. Ada Pak Kanwil. Ada Pak Kanwil. Yeah. Itu semua pernah bersentuhan dengan pendidikan yang ada di pesantren modern IMIM. Allah mendesain seperti itu. Mendesain seperti itu dan kami dipertemukan di ruang-ruang birokrasi di Kementerian Agama. Tentu yang menjadi pertanyaan kemudian, apa makna atau hikmah yang bisa kami bawa ke dalam ruang-ruang birokrasi setelah kami keluar dari pesantren. Jadi saya secara pribadi tentu nilai-nilai pernah kami petik dalam proses belajar mengajar di pesantren. Yang pertama, kita ini anak pesantren selalu diingatkan bahwa bagaimana kita memberikan uswah kepada sekitar lingkungan kita di mana kita berada bekerja. Uswah dalam artian nilai-nilai kesantrian itu antara lain adalah bagaimana mendesain diri kita, membentuk diri kita dalam perilaku yang sederhana. Itu saya kira yang paling utama karena ini yang menjadi tantangan di kita hari ini, di dunia birokrasi hari ini. Kadang-kadang kita diperhadapkan oleh persoalan hedonisme, persoalan materi, ketika sudah persoalan apa dan bagaimana yang membuat kita bisa. Tapi Bapak kan tidak seperti itu. Nah itulah persoalan seperti itulah yang mesti kita tepis kembali dengan nilai-nilai yang pernah kami miliki di pesantren itu, bahwa hidup itu
adalah yang penting adalah bagaimana kesederhanaan. Sederhana. Kemudian bagaimana menciptakan kejujuran. Walaupun kami ini tidak mengatakan juga kami jujur, tetapi paling tidak bagaimana mendekati nilai-nilai itu. Karena juga kami pahami bahwa istilahnya orang no one's perfect, tidak ada manusia sempurna. Tetapi sebagai manusia yang sadar, kita harus selalu berusaha dan berupaya untuk mendekati nilai-nilai itu. Luar biasa, betul. Untuk mendekati nilai-nilai itu. Sekali lagi saya katakan, tidak mengklaim diri sebagai orang jujur, orang baik, orang terbaik dan lain sebagainya. Tapi kita harus ada upaya untuk mendekat ke sana. Artinya tidak boleh kita pragmatis berpikir bahwa yang lain melakukan seperti itu, kita juga harus melakukan seperti itu. Itu pragmatis. Walaupun kadang-kala juga saya sadar secara pribadi juga, saya juga kadang-kala keliru dalam melakukan satu bentuk perilaku, karena kadang-kala melihat kepada teman-teman yang sudah kadang-kala juga ikut larut di dalamnya. Tapi saya katakan yang sudah kehidupannya sudah pada tataran tingkat elitis. Itulah saya katakan. Tapi selalu saya katakan mudah-mudahan saya tidak terpengaruh dengan pola itu. Karena insya Allah tidak buta melihat hambanya. Allah tidak buta melihat hambanya. Allah akan memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita sudah berada di birokrasi, khususnya di Kementerian Agama, tentu semangat kepesantrenan itu harus muncul. Karena bagaimanapun juga antara pesantren dengan Kementerian Agama tidak bisa dipisahkan. Pesantren ini adalah tanggung jawab Kementerian Agama untuk bagaimana kelangsungan hidup daripada pesantren itu. Sehingga saya yang berada di Kementerian Agama ini sangat mensupport, sangat mendukung terhadap bagaimana pesantren itu tetap bisa eksis dalam membina umat, membina masyarakat, menciptakan anak-anak yang berwawasan, menciptakan generasi muda yang agamis. Karena kita harapkan ke depan ini, baik pesantren maupun madrasah, saya sebagai orang Kementerian Agama, baik pesantren maupun madrasah, kita menginginkan bangsa kita ke depan ini, negara kita ke depan ini dipimpin oleh orang-orang yang keluaran pesantren, dipimpin oleh orang-orang yang keluaran madrasah. Kita berharap begitu. Kenapa begitu? Bukan subjektif, tetapi memang kita paham bahwa di madrasah dan pesantren ini persoalan agama yang mereka miliki itu sudah tidak kita ragukan. Karena insya Allah perilakunya akan terbentuk dengan segala pelajaran yang mereka dapatkan di pesantren maupun di madrasah. Sehingga selalu saya bahasakan dalam beberapa sambutan maupun pengarahan-pengarahan di beberapa tempat kalau saya diundang. Utamanya kalau saya diundang di madrasah atau di pesantren, selalu saya katakan, kita berharap ke depan ini pemimpin bangsa lahir dari pintu gerbang pesantren, lahir dari pintu gerbang madrasah. Itu yang kita harapkan ke depan. Oke, saya ke Pak Syamsuri. Tapi silakan dengan pertanyaan yang sama. Ya, saya kira begitu. Miniatur masa depan bangsa ini ada pada pondok pesantren. Saya teringat dengan tulisannya Pak Menteri Agama dari Muhammadiyah, siapa namanya? Pak Malik Fajar itu. Almarhum, Allah yarham. Bukunya Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam itu. Dia mengatakan seperti ini, sesungguhnya Departemen Agama Pendidikan itu karena madrasah dan pondok pesantren. Apa artinya? Ya berharap pemerintah melalui kantor Kemendag ini itu betul-betul memberikan bantuan dan pengakuan secara yuridis terhadap eksistensi madrasah yang harus sama dengan sekolah-sekolah dan pondok pesantren yang sama dengan sekolah. Dan terbukti sekarang kan lahir Undang-Undang Sistem Pendidikan Pondok Pesantren 2018 tahun 2019. Ya kemarin ini kan ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah tentang pemberian bantuan itu. Ya.
Tetapi sesungguhnya ada 3 aspek yang paling penting kita harus ketahui dalam pendidikan pondok pesantren ini. Sehingga dengan ketiga aspek ini kita bisa mengartikulasikan kepribadian kita dalam dunia birokrasi sebagai seorang alumni. Si itu Karl Steinbeck itu, Grades dalam yang dikutip oleh Konto Wijoyo dalam bukunya Paradigma untuk Aksi, Terbitan Mizan tahun 2008 itu, dia mengatakan seperti ini. Sebenarnya pada puncak prestasi sosial, ketika terjadi pergumulan antara 3 lapisan masyarakat, priayi, abang dengan santri, maka santri itu sesungguhnya adalah agama gitu. Santri adalah agama. Karena apa? Kesantrian itu mengusung nilai-nilai pendidikan agama, mengusung pendidikan-pendidikan nilai, mengusung pendidikan-pendidikan akhlakul karimah, pendidikan karakter. Dan apa yang diusung oleh pendidikan karakter pada hari ini itu sudah lama diterapkan di pondok pesantren. Iya. Ya. Santri belajar untuk jujur, belajar untuk empati, belajar untuk tawadu, belajar untuk ikhlas, qanaah, belajar untuk hormat. Saya ingat Az-Zarnuji mungkin bab 4 yang berkaitan dengan faslun fi ta'limil ilmi, seperti ini. I'lam anna talabal ilmi la yanaluhu wa la yantafihu illa bihurmatil ilmi wa tahrimil ustadi wa tawkirihi. Ketahuilah bahwa seseorang yang belajar di mana-mana saja itu tidak akan pernah mendapatkan ilmu yang berbarakah tanpa punya penghormatan kepada ilmu, tanpa menghormati orang yang memberikan ilmu dengan keadaan-keadaannya. Gila, saya masih ingat ini Sarnuji luar biasa, ini perlu seorang santri harus membaca Sarnuji ini. Gila, man fasada illa bighairi tahrim. Sesuatu yang rusak itu pasti rusak tanpa ada kemuliaan, tanpa ada penghormatan, tanpa ada ketawaduan. Demikian sebaliknya itu. Ini kan sebuah perilaku. Sekali lagi, thamratul ilmi fil akhlaqi, al-akhlaqu huwa thamratul ilmi. Artinya puncak daripada puncak ilmu itu kan ada pada akhlak, ada pada karakter. Dan itu ada pada pondok pesantren. Ya. Karena itu sungguhnya karakter itu adalah merupakan sebuah kekuatan yang paling besar yang kita bisa proyeksikan untuk kita pertahankan, untuk kita buktikan, untuk kita amalkan dalam dunia birokrasi. Ya. Di birokrasi ini kan sebagaimana yang sampaikan ini adalah tempat kita untuk belajar jujur secara bersama-sama. Itu harus dicanangkan seperti itu. Tempat kita untuk belajar membangun visi keagamaan di hari esok. Tempat kita untuk belajar beramal agama secara bersama-sama. Tempat kita untuk menjadi ahli agama secara bersama-sama. Ya kan, jangan sampai kita menjadi ahli pikir agama saja ini, menjadi ahli pelayanan agama, dan tidak menjadi ahli amal agama. Dan ahli amal agama itu ilmu laisa bil ilmi, al ilmu lil amali. Ya. Dan semerahnya ilmu itu ada pada karakter. Katakanlah jujur kan. Saya kira tidak ada manusia yang jujur, Pak. Tapi mari kita komitmen untuk belajar jujur. Apa indikatornya? Jangan kita buat jalan-jalan baru di kantor. Jalan-jalan baru. Saya suka istilah ini. Iya. Integritas yes. Gratifikasi no. Jangan integritas yes, gratifikasi yes. Coba ini ulang. contoh. Iya kan begitu ya.
Profesionalitas yes. Oke. No profesional no. Iya. Artinya di kantor ini kita butuh 3 hal dalam bekerja: ide, inovasi, dan solusi gitu. Iya. Ini kan kantor ini karena apa? Tempat kita untuk merekonstruksi kemampuan kita sebagai seorang sarjana, sebagai seorang santri, untuk kita realitaskan di mana kita bekerja agar supaya realitas sosial sebagai seorang santri ini terjemahkan dalam dunia birokrasi. Dan ini kan menjadi usaha kita secara bersama-sama. Dan itu harus berproses. Artinya dalam dunia filsafat itu kan tujuan tidak akan ingkar kepada proses, dan proses tidak akan mengingkari tujuan. Apa yang kita proses dalam dunia birokrasi ini, insya Allah tujuannya apa kita proses. Oleh karena itu saya ini bukan manusia sempurna. Manusia tidak jujur, tetapi saya harus bangun komitmen untuk belajar jujur demokrasi. Saya kapan lagi ini saya harus menuangkan bersama dengan beliau ini seluruh kemampuan saya yang sangat sederhana ini. Kalau bukan hari ini, karena apa? Umur kita demokrasi ini kan singkat sekali. Tukin habis, gaji habis. Apa yang abadi? Apa investasi Anda dalam pengkaderan, dalam pembentukan kepada adik-adik kita ini? Kalau ibu berpikir pragmatis di kantor, ya selesai. Akan ditinggalkan oleh sejarah kan. Sementara kan sejarah ini kita harus wariskan baik-baik kepada anak-anak kita ini, kepada adik-adik kita, karena kita mengusung birokrasi kantor Kementerian Agama yang maju dan bersih melayani. Saya kira luar biasa. Saya belajarlah bersama dengan saudara saya nih, Munakal Jub ini. Terakhir sekali nih, pesan ini beberapa minggu lagi kita masuk ke Hari Santri. Apa pesan Bapak berdua kepada anak-anak santri yang hari ini masih mondok di pesantren? Bukan hanya Pasangkayu, sebagai kepala kantor Pasangkayu, bukan hanya untuk santri di Pulau Limandar sebagai kepala kantor Kemenak Polman, tetapi seluruh anak-anak santri kita di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Saya ke Pak Imran dulu, silakan. Pesan-pesan kami dari Kementerian Agama untuk dalam menyambut Hari Santri tanggal 22 Oktober. Yang pertama, kepada anak-anakku santri yang mondok di pesantren di mana saja berada, khususnya di Pulau Limandar, pada umumnya di Indonesia. Yang pertama, tekunlah belajar, karena insya Allah anak-anakku kelak akan menjadi pemimpin bangsa. Amin. Yang kedua, melalui forum yang terhormat ini, corong yang terhormat ini, di podcast Pandrita ini, saya berharap juga santri yang ada hari ini ketika sudah keluar jadi santri, jangan sampai melupakan apa yang pernah didapatkan di pesantren. Karena yang namanya pendidikan pesantren itu, yang menurut saya secara pribadi adalah pendidikan yang luar biasa, yang membentuk kita punya karakter. Lalu kita digodok, dididik di sana selama kurang lebih 6 tahun. Tentu bukan waktu yang singkat untuk itu. Lalu tiba-tiba kita harus melupakan itu karena sudah terbuai dengan kehidupan yang mewah. Itu saya katakan tadi bahwa santri ini harus mempertahankan performance hidupnya yang sederhana. Kemudian bahwa di santri itu mengajarkan yang namanya saling menghormati antara satu dengan lain, itu tetap dipertahankan sampai hari ini. Saya masih lupa ingat yang namanya waktu muhadas atau mahfudzat kayak itu, yang mengatakan yang pertama, ahilan tanal ilma illa bisittatin.
saumbikan tafsilah bibayanin zakan wa hirsu wa suhbatul lil ustaz and so on. Salah satu dari ada 6 perkara untuk membuat orang sukses, dan salah satu di antaranya adalah bagaimana menghormati guru. Anak-anakku yang ada mondok hari ini, hormatilah gurumu. Karena itu gurumu adalah perwakilan daripada orang tuamu yang ada di rumahmu masing-masing. Sehingga kunci untuk memiliki pengetahuan dan ilmu salah satu di antaranya adalah menghormati Ustaz. Yang kedua, orang berilmu itu insya Allah tidak akan buta melihatnya. Allah akan mengangkat derajatnya. Karena kenapa? Seperti yang dikatakan, karena orang berilmu itu adalah orang yang tentu insya Allah derajatnya atau martabatnya akan ditinggikan oleh Allah. Tetapi tentu tidak hanya dengan cara belajar begitu saja, tapi bagaimana menghargai ilmu dan bagaimana menghargai orang-orang berilmu. Salah satu di antaranya orang berilmu adalah guru-guru kita. Saya ingat nasihatnya Imam Syafi'i, mudah-mudahan tidak salah ini. Syakautu ila waqi'is su'al hibdi fa arsadani ila tarkil ma'asi fa innal ilma nurun la yuhdalil asi. Jadi itu nasihat Imam Syafi'i kepada kami semua, kepada kita semua ini. Melalui pesantren, di pendidikan pesantren lah kami dapatkan nasihat ini, bahwa ilmu dan maksiat itu tidak bisa sama-sama. Tidak bisa sama-sama. Dia harus, ilmu itu harus betul-betul bisa kita tegakkan. Dalam meraih ilmu itu ada prinsip-prinsip yang mesti kita lakoni. Tidak boleh neko-neko dan macam-macam. Sehingga supaya ilmu itu bisa menyatu padu di dalam diri kita, maka jangan melakukan hal-hal yang bisa merusak ilmu itu sendiri. Saya kira itu pesan buat anak-anak santri. Dan insya Allah tanggal 22 ke depan, khususnya ada kebijakan kami di lokalan Polewali Mandar ini, semua dalam pertemuan terbatas ya, ada perwakilan ustazah dan santri-santri, beberapa dari pesantren untuk hadir di kantor Kementerian Agama dalam melaksanakan upacara penyambutan atau memperingati Hari Santri tanggal 22 itu. Saya kira itu mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita sekalian. Iya, saya ke Pak Syamsuri, pesannya untuk anak santri kita. Ya, saya kira ini episode akhir ini saya kembali menyampaikan kepada seluruh adik-adik santri bahwa masa depan Indonesia itu ada pada santri. Asik. Ya. Miniatur masa depan Indonesia itu ada pada pondok pesantren. Oleh karena itu saya menyampaikan kepada adik-adikku sekalian bahwa tekunglah belajar, ya, karena ketekunan itu akan mendatangkan hasil yang lebih baik. Nah, saya sambung Imam Syafi'i, tarjun najata wa lam tasluk masalikaha inna safinata la yajri 'alal yabas. Ya. Anda harus tekun itu, bahwa kalau Anda tekun itu serba kemungkinan Anda bisa menjadi manusia yang sukses di hari esok. Yang kedua, adik-adik santri ini tidak harus pintar tapi harus cerdas. Tidak harus pintar tapi harus cerdas. Banyak di antara para sarjana itu mencoba untuk mengatakan orang itu cerdas. Ini pintar. Ya, yang saya baca itu maksudnya bagaimana? Orang yang cerdas itu adalah orang yang punya kekuatan perilaku yang baik. Orang cerdas. Orang cerdas. Orang pintar itu adalah orang yang tuntas matematika. Orang yang tuntas fisika. Tapi tidak jujur. Tidak empati. Tidak sosial. Tidak bertanggung jawab. Tidak empati. Tidak punya kerisauan. Ya. Cerdas itu inilah perilaku-perilaku. Dan itu hanya ada di pondok. Maka Indonesia di masa depan itu hanya butuh orang cerdas, ya. Butuh orang jujur,
butuh orang bertanggung jawab, butuh orang yang punya keprihatinan, butuh orang yang qanaah, butuh orang yang sederhana, butuh orang yang tawadu. Inilah kekuatan bangsa ini, dan itu hanya ada pada pesantren. Ya, jangan Anda menganggap orang cerdas itu orang yang lulus matematika. Orang cerdas itu adalah orang yang punya perilaku. Luar biasa. Saya kira inilah santri, inilah stereotip santri yang kita harapkan ini untuk mengusung Islam di Indonesia yang moderat. Inilah karakter kesantrian yang kita harus bawa ke dunia birokrasi. Apalagi kantor Kementerian Agama yang 99% adalah santri, Menteri Agamanya santri, wakilnya santri, sekjennya santri, dirjennya santri, kepala kantornya santri, kepala kantornya santri. Ya alhamdulillah, artinya ini Kemenak inilah rumah tangga besar. Alumni pondok pesantren yang perlu kita jaga, yang perlu kita rawat, yang perlu kita pelihara, agar supaya karakter birokrasi kantor Kementerian Agama ini banyak berbeda dengan karakter birokrasi yang lain. Bagaimana caranya? Mari kita belajar secara bersama-sama teman-teman sekalian ini. Ya, saya kira tidak ada manusia yang sempurna kata beliau, dan itu betul. Tapi minimal mindset kita, ide kita, perilaku kita dapat dibaca oleh orang lain. Karena performance itu kan adalah gambaran tubuh, gambaran hati yang dibaca oleh orang. Ya, kalau seluruh aparat kantor Kementerian Agama ini belajar secara bersama-sama, termasuk saya dan Pak Imran ini belajar untuk hal seperti itu, maka insya Allah tafsiran dari performance kantor Kementerian Agama ini akan dianggap baik, ya, dan lain sebagainya. Saya kira inilah saya atas nama pribadi dan sebagai Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Pasangkayu ini menyampaikan salam silaturahim kepada saudara saya Imran Kaljubi ini. Sekali lagi Imran ini ya bagi saya cukup menjadi idola buat saya ini. Ya, orangnya itu sederhana tapi kekuatan betul ini. Saya darugi berteman dengan beliau ini. Ya, kenapa? Oleh karena impuls pemikirannya, impuls kekuatan hatinya untuk istiqamah. Ya, saya belajar untuk mengikuti. Salam hormat kepada kita semua. Sahabat-sahabat Kemenak, inilah akhir dari perbincangan saya dengan dua kepala kantor penjaga tapal batas Provinsi Sulawesi Barat ini yang sudah mengeksplorasi tentang spiritualisme santrian. Santri itu tidak perlu diajari tentang moderasi beragama, sebab sejak awal ketika di pesantren santri itu sudah moderat. Dan seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Kepala Kantor Kemenak Pasangkayu, bahwa Indonesia ini santri itu miniatur Indonesia di masa yang akan datang. Terima kasih kepada Bapak berdua yang sudah hadir di studio ini. Semoga Bapak sehat, amin. Salam hormat. Bapak sehat, amin. Salam ini, salam istiqamah ya. Oh iya. Amin. Bapak sehat berdua dalam menjaga Provinsi Sulawesi Barat di Paku dan Suremana. Sama-sama kita mencari pahala di kantor ini. Kantor ini adalah masjid yang kedua setelah masjid yang pertama. Asik. Iyalah, saya kira begitu. Jangan beribadah hanya di masjid, saya juga di kantor ini. Itu yang benar. Ini kita belajar secara bersama-sama. Sukses. Dan itu adalah nilai kesantrian. Sama-sama Kemenak, jangan lupa bahagia. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.